Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi ASEAN. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bella Mafrutul Laili, absen 6. Saya Elva Reta Zalfa Khairunisa, absen 7. Saya Fatina Aurum Azudi, absen 8. Saya Juliatun Aulia, absen 9. Dan saya Holisatul Hasana, absen 10. Jadi, pertama-tama kita akan membahas apa itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. Dan ada beberapa latar belakang pembentukan ASEAN. Yang pertama adalah persamaan geografis, yaitu negara-negara ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid yang dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab Gujarat, dan Cina. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban dalam lingkup nasional maupun regional. Yang keempat, persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Selanjutnya adalah sejarah ASEAN. Sejarah ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5-8 Agustus tahun 1967. Para menteri luar negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanato Oman dari Thailand. Pertemuan para menteri luar negeri tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi regional yang disebut dengan nama ASEAN. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri tersebut. Deklarasi Bangkok berisi latar belakang dan tujuan dibentuknya ASEAN. Selanjutnya yakni tujuan ASEAN. ASEAN memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.
Selanjutnya yaitu anggota ASEAN. Anggota ASEAN terdiri dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan terakhir yaitu Timor Leste. Selanjutnya yaitu peran ASEAN dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang pertama, sebagai mediator dan pendukung integrasi regional. Yang kedua, aktif berupaya memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik di antara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, mendukung solusi damai dan mempromosikan hubungan harmonis di kawasan. Yang terakhir yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, pendiri ASEAN. Indonesia termasuk salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bersama 4 negara lainnya kemudian secara resmi mendirikan ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Yang kedua yaitu penyelenggara KTT pertama. KTT merupakan pertemuan puncak para pemimpin anggota ASEAN. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976 yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antar anggota ASEAN. Yang ketiga, penggagas komunitas keamanan ASEAN adalah menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan ASEAN yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN guna mewujudkan perdamaian di kawasan. Yang keempat, turut andil dalam SEA Games. SEA Games merupakan singkatan dari Southeast Asian Games, adalah festival multi olahraga di Asia Tenggara yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah SEA Games. Yang kelima, menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Di ASEAN, Indonesia juga berperan penting dalam membantu menciptakan perdamaian di kawasan ini. Salah satu implementasinya yaitu Indonesia bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB di akhir Perang Vietnam pada 1973 hingga 1974. Indonesia juga memfasilitasi perdamaian di Filipina antara pemerintah setempat dengan gerakan pembebasan Moro. Selain itu, Indonesia juga turut aktif dalam mendamaikan Perang Kamboja pada 1988. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.